pembelajaran, banyak media-media yang digunakan untuk memudahkan proses pembelajaran. Jika berada di dalam kelas, untuk menyampaikan pesan, guru akan memanfaatkan beberapa peralatan seperti model, gambar, ataupun alat lainnya. Nah, peralatan inilah yang memberikan siswa pengalaman yang konkret, motivasi belajar, serta mampu memudahkan siswa untuk menyerap ilmu-ilmu yang disampaikan. Yuk kita bahas jenis-jenis media pembelajaran satu persatu. Jenis media audio. Media audio dapat digunakan untuk menyampaikan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Media audio ini sangat erat kaitannya dengan indera pendengaran. Contoh dari media audio adalah radio, tape recorder, telepon, dan lain-lain. Selanjutnya adalah media visual. Jenis media pembelajaran visual adalah media yang mengandalkan indera penglihatan. Jenis media pembelajaran ini menampilkan materinya dengan menggunakan alat proyeksi ataupun proyektor. Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam bentuk visual. Selain itu, fungsi media visual juga berguna untuk menarik perhatian, memperjelas materi yang akan disajikan, serta menggambarkan fakta yang mungkin dapat dengan mudah dicerna dan diingat dalam bentuk visual. Jenis media pembelajaran visual dibedakan menjadi dua, media visual diam dan media visual gerak. Visual diam contohnya adalah gambar, diagram, peta, dan lain-lain. Lalu visual bergerak seperti TV bisu. Ini adalah jenis media pembelajaran audiovisual. Media audiovisual merupakan media yang mampu menampilkan suara beserta gambar sekaligus loh. Tinjau dari karakteristiknya, media audiovisual dibedakan menjadi dua, yaitu media audiovisual diam seperti TV diam, touring atau film rangkaian bersuara, dan media audiovisual gerak seperti film ataupun gambar bergerak. Adalah jenis media pembelajaran serba aneka. Jenis media ini merupakan media pengajaran yang disesuaikan dengan potensi di suatu daerah, sekitar sekolah, ataupun di lokasi lain, ataupun di masyarakat. Contoh jenis media pembelajaran serba aneka antara lain adalah pertama papan, seperti papan tulis, papan buletin, papan flanel, papan magnetik, papan listrik, dan papan paku. Yang kedua, media 3 dimensi, diantaranya model, mock-up, dan diorama. Yang ketiga, realita. Realita adalah benda-benda nyata seperti apa adanya ataupun aslinya. Contoh pemanfaatan realita, misalnya guru membawa kelinci, burung, ikan, ataupun dengan mengajak siswanya langsung ke kebun sekolah ataupun ke peternakan sekolah. Yang terakhir, sumber belajar pada masyarakat. Di antaranya adalah dengan mengajak siswa untuk karya wisata dan berkemah. Selanjutnya adalah karakteristik media pembelajaran. Setiap media pembelajaran pasti memiliki karakteristik tertentu yang dikaitkan ataupun dilihat dari berbagai segi. Gerlach dan Ellie mengemukakan 3 karakteristik media berdasarkan petunjuk penggunaan media pembelajaran untuk mengantisipasi kondisi pembelajaran di mana guru tidak mampu ataupun kurang efektif dapat melakukannya. 3 karakteristik tersebut adalah yang pertama, ciri fiksatif, yaitu yang menggambarkan kemampuan media untuk merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa ataupun objek. Kedua, ciri manipulatif, yaitu kemampuan media untuk mentransformasikan suatu objek, kejadian, ataupun proses dalam mengatasi masalah ruang dan waktu. Sebagai contoh, misalnya,
proses larva menjadi kepompong dan kemudian menjadi kupu-kupu. Dapat disajikan dengan waktu yang lebih singkat ataupun menggunakan time-lapse recording. Ataupun sebaliknya, suatu kejadian ataupun peristiwa dapat diperlambat penayangannya agar diperoleh urutan-urutan yang jelas dari kejadian tersebut. Nah, yang terakhir adalah ciri distributif. Ciri distributif adalah dapat menggambarkan kemampuan media ataupun mentransformasikan objek ataupun kejadian melalui ruang, dan secara bersamaan kejadian itu disajikan kepada sejumlah besar siswa di berbagai tempat dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian tersebut. Meskipun dalam penggunaannya, jenis-jenis teknologi dan media sangat dibutuhkan guru dan siswa dalam membantu kegiatan pembelajaran, namun terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dalam penggunaannya. Nah, adapun kelebihan dari media pembelajaran adalah memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis. Yang kedua, mengatasi perbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Seperti yang pertama, objek yang terlalu besar dapat digantikan dengan realitas, gambar, film bingkai, film, ataupun model. Yang kedua, objek yang kecil dapat dibantu dengan proyektor mikro, film bingkai, film, ataupun gambar. Ketiga, gerak yang terlalu lambat ataupun terlalu cepat dapat dibantu dan disesuaikan dengan time-lapse ataupun high speed dari fotografi. Yang keempat, kejadian ataupun peristiwa yang terjadi pada masa lampau bisa ditampilkan kembali melalui rekaman film, video, film bingkai, foto, maupun secara verbal. Yang kelima, objek yang terlalu kompleks seperti mesin-mesin dapat disajikan dengan model, diagram, bagan, dan lain-lain. Yang keenam, konsep yang terlalu luas seperti gunung berapi, gempa bumi, iklim, dan lain-lain dapat divisualkan dalam bentuk film-film, bingkai, gambar, dan lain-lain. Apabila media pendidikan ini dilakukan dengan secara tepat dan bervariatif, maka sifat pasif anak didik dapat diatasi. Nah, dalam hal ini, media pembelajaran berguna untuk menimbulkan kegairahan belajar pada siswa, memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara anak didik dengan lingkungan ataupun dengan kenyataannya, dan memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri sesuai kemampuan dan minatnya masing-masing. Selain kelebihan, pasti media pembelajaran juga memiliki kekurangannya sendiri. Nah, ada beberapa kelemahan sehubungan dengan gerakan pengajaran visual, antara lain selalu menekankan bahan-bahan visualnya sendiri dengan tidak menghiraukan kegiatan-kegiatan yang lain yang berhubungan dengan desain, pengembangan, produksi, evaluasi, dan pengelolaan bahan-bahan visual. Di samping itu, bahan visual dipandang sebagai alat bantu semata bagi guru dalam proses pembelajaran, sehingga keterpaduan antara bahan pembelajaran dan alat bantu tersebut diabaikan. Kelebihan audiovisual selalu menekankan pada penguasaan materi daripada proses pengembangannya sendiri, dan tetap memandang bahwa materi audiovisual sebagai alat bantu guru dalam proses pembelajaran.